Selamat sore, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari buku Harian Santa Faustina 1738. Tuhan berkata kepadaku, masuklah sering-sering ke purgatorium sebab mereka membutuhkan engkau di sana. Oh Yesusku, aku tahu arti kata-kata yang sedang kau sampaikan kepadaku hari ini, tetapi pertama-tama, biarlah aku mampir ke dalam khazanah kerahiman-Mu. Tulislah putriku, bahwa jiwa yang remuk redam aku adalah sang kerahiman sendiri. Kejahatan jiwa yang paling besar pun tidak akan menyalakan murkaku. Sebaliknya, terhadap jiwa seperti itu, hatiku terharu dengan kerahiman yang besar. Saya persilakan untuk kepada Pastor Agustinus Yu untuk menyampaikan refleksi. Yesus minta kepada Suster Faustina agar sering-sering mampir di purgatorium. Purgatorium itu ialah api penyucian. Satu tempat memurnikan jiwa-jiwa yang masih terikat pada dosa. Mereka itu disucikan di dalam api penyucian. Ajaran Gereja Katolik tentang purgatorium, api penyucian begini. Jiwa-jiwa orang-orang yang sudah meninggal, yang masih harus melunasi hukum-hukumnya akibat dosa-dosanya. Itulah jiwa-jiwa yang tinggal di dalam purgatorium itu. Jiwa-jiwa itu harus melunasi dosa-dosanya di purgatorium ini. Sampai memang jiwanya bersih dan izinkan itu bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, untuk apa kita berdoa bagi jiwa-jiwa itu? Pertama kita harus mengatakan, sebab kita masih mempunyai pertalian dengan jiwa-jiwa yang ada di api penyucian itu. Di dalam kredo syahadat para rasul ada disebut persekutuan orang kudus. Persekutuan orang kudus itu ialah orang-orang yang sudah berada di surga dan jiwa-jiwa yang ada di purgatorium, api penyucian, dan kita sebagai kaum peziarah. Tiga golongan itu bersatu dalam persekutuan para kudus. Jiwa-jiwa yang ada di api penyucian kita sebut gereja penderita. Mereka yang menderita yang memang harus kita tolong. Kita yang masih hidup di dunia ini disebut gereja peziarah. Kita itu masih bisa beramal, berdaya untuk memperoleh pahala-pahala untuk diri kita sendiri dan untuk jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Kita mempunyai kewajiban menolong saudara-saudara kita yang ada di api penyucian purgatorium itu. Dengan apa? Dengan doa-doa kita. Dengan amal bakti yang kita bisa persembahkan kepada mereka. Dan saudara-saudara, jiwa doa-doa, kebaikan-kebaikan dari perbuatan kita, hal-hal ini sangat dirasakan
dan dibutuhkan oleh jiwa-jiwa yang ada di purgatorium itu, agar mereka lekas dapat berbahagia di surga. Doa-doa kita, amal-amal bakti kita dapat mempercepat proses siksaan mereka di api penyucian, lalu tibalah saatnya mereka diangkat ke surga. Doa-doa dan semua perbuatan baik kita mempercepat mereka itu dapat bertemu dengan Tuhan. Dan kita lihat saudara-saudara yang terkasih, kewajiban kita mendoakan mereka. Itu pun atas permintaan Yesus sendiri. Yesus minta supaya kita berdoa bagi jiwa-jiwa itu. Dan bukan hanya Yesus yang memintanya, tapi Bunda kita Maria pun minta kita mendoakan jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Selain daripada itu, gereja kita di dalam doa-doa dan perayaan resmi selalu minta kita berdoa bagi jiwa-jiwa yang ada di api penyucian itu. Bukan hanya itu, saudara-saudari, tetapi jiwa-jiwa itu sendiri minta kepada kita. Mereka berseru, bebaskanlah kami dari sini. Dari mana? Dari purgatorium ini. Dari api penyucian itu yang menyiksa dan menyiksa kami. Doa-doa kita sangat mereka butuhkan. Mereka sangat senang bila kita itu mendoakan mereka. Saya pernah kenal seorang ibu yang seringkali berdevosi kepada jiwa-jiwa yang ada di api penyucian itu. Nah, waktu ibu itu sendiri sakit keras, tiba-tiba ada banyak orang yang mengunjungi dia. Ia heran, siapakah kalian semua? Mereka tersenyum dan menjawab, Ibu, kami ini ialah jiwa-jiwa yang ada di api penyucian, yang selalu Ibu berdoa. Kini kami datang untuk menemani Ibu, untuk menghadap Tuhan. Lihat saudara-saudara, jiwa-jiwa itu tahu berterima kasih. Mereka senang akan doa-doa kita, amal-amal bakti kita, agar mereka lekas juga bisa masuk ke api penyuci, masuk ke surga, dan kita sendiri diantar Tuhan untuk ke surga. Akhirnya saya harus berkata, saudara-saudari, Yesus sendiri di dalam catatan harian Suster Faustina, ia berkata, Aku adalah Sang Kerahiman. Apa artinya itu bagi kita? Apa Yesus itu sewaktu-waktu saja menjadi Maha Rahim? Apakah Yesus itu Maha Rahim hanya untuk orang-orang baik? Orang yang patut-patut kepada dia dan manis-manis kepada dia? Apakah Yesus juga bisa bosan kepada kita orang-orang yang berdosa ini? Tuhan Sang Maha Rahim ini berarti Yesus justru datang buat untuk kita orang-orang yang hancur. Kita hancur karena dosa-dosa kita. Dosa-dosa itu menggiring kita kepada lautan dosa yang lebih besar. Dan akhirnya dosa yang belum dihapuskan itu tunggu tenggelam
dalam gelora dahsyat di api neraka. Kita mau mengatakan Yesus Sang Maha Rahim. Sedangkan kita manusia adalah nol besar. Kita tidak bisa apa-apa. Kita tak punya daya. Dan kita tidak bisa mengasihi sedemikian hebat seperti Yesus. Tetapi dalam Sang kerahiman itu masih diperlihatkan. Masih ada Bapa kita di surga yang selalu memperdulikan kita. Kita masih mempunyai putra yang mau mati untuk kita orang berdosa. Dan Roh Kudus yang menjadikan kita manusia yang baru.